Jadi ini coba soffit juga yang hanya satu kemiringannya satu sisi. Nah, kemudian di sini juga saya akan ajarin kalian untuk load family karena di sini kan ada pintu seperti garasi, ini kita harus load family. Kemudian jendela yang baru dan di sini juga saya akan ajarkan bagaimana membuat ukuran yang baru. Jadi ini adalah apa namanya jendela yang biasanya kita gunakan di minggu-minggu sebelumnya, tapi dengan ukuran yang kita sesuaikan dengan kebutuhan sendiri. Ya, oke. Nah, kita siap. Pertama adalah kita siap. Pertama adalah seperti biasa ya. Pertama kita ke new project arsitektur project. Oke, seperti ini. Jadi langkah pertamanya seperti itu. Langkah keduanya sama, selalu harus ke elevation untuk menentukan level. Oke, jadi kita ke level ya. 1, 2, 3 seperti biasa. Ini saya zoom. Level ini halaman. Oh, maaf. Halaman. Yes. Main 250, main 250. Kita klik, turun. Level 1. Enter. Yes. Level 2. Enter. Yes. Ini ketinggiannya 4000 ya. Level 4 ini adalah dark. Kemudian di sini ketinggiannya 700. Ini adalah atap. Yes, tinggiannya 8.000, sorry 8.000. Oke, ini bisa di Oke. Jadi langkah yang kedua sama, yaitu kita bikin level. Nah, create wall baru ya. Create wall baru. Di sini saya pilih misalnya edit, selalu duplicate ya, selalu duplicate. Kemudian wall, misalnya wall tugas 1B misalkan. Oke. Kemudian insert, diganti menjadi finish 1 up, tebalnya 20, strukturnya 110. Kemudian insert, ganti menjadi finish 2 down. Kemudian di sini 20. Ya. Kemudian kalau ada pertanyaan, Bu, boleh nggak saya membuat live wall tapi bukan 150 tapi 100? Boleh ya. Saya menggunakan 150 itu dinding bata. Tapi untuk zaman sekarang, untuk saat ini kan dindingnya pakai bata ini kan, bata pabrik kan yang rata-rata ketebalan dindingnya ada yang 100. Boleh nggak saya coba bikin tapi 100, sekalian saya mau pakai juga untuk project atau untuk tugas lain? Boleh. Jadi kalian tidak harus 150 ya di project ini, boleh 100. Atau kalian bikin sesuai dengan gambar kerja yang kalian punya. Silahkan. Itu ya. Kemudian di sini saya ganti oke. Ya, kemudian jangan lupa selalu create new wall, rename dinding eksterior. Kemudian dipilih ini.
Di sini saya buat konkret aja ya, yang ada berarti yang ini. Setelah itu ini ya. Oke. Nah, ini dinding eksterior. Kemudian di sini ada struktur konkret masonry unik, boleh digunakan tetap atau kita buat baru. Ya. Klik create new, rename, dinding struktur. Ya, kemudian karena di tengah jadi hanya cut pattern yang diganti. Untuk versi Revit yang lama, background tidak ada, jadi langsung ke pattern ini. Tapi biasanya memang yang kita gunakan memang pattern yang ini. Kali ini saya gunakan yang solid aja. Saya gunakan yang solid, ya. Warnanya, oke, abu-abu aja biar tidak terlalu dark. Kemudian oke. Kemudian untuk yang finish interior, klik, jangan lupa klik new material, rename interior. Kemudian aprons, kita klik di sini ya untuk mengambil material. Kemudian saya pakai paint aja, wall paint yang mid. Nah, oke. Nah, yang ini aja deh misalkan ya. Setelah itu terus jadinya seperti ini, play, oke. Nah, selanjutnya preview untuk ngecek, kemudian oke. Oke. Ya. Jadi kita sudah punya satu dinding tipe wall yang baru. Kemudian untuk bikin denahnya bagaimana? Ini saya ambil dulu kertasnya. Oke, untuk bikin denahnya kita tetap di lantai 1 floor plan. Kemudian wall, arsitektur. Kemudian kita pilih yang wall tugas 1B yang tadi barusan saya buat. Nah, jangan lupa untuk tinggi ini tidak boleh ngawur ya. Jadi tentukan atap ya, tingginya ke atap. Setelah itu bikin dindingnya. Nah, bikin dindingnya itu tidak seperti AutoCAD, jadi kita harus ketik 5.000, kemudian 7.500, enggak, langsung bikin aja. Jadi bikin aja seperti ini. Ukurannya, nah ini saya akan ajarin cara untuk mengubah ukuran jarak antar dinding di denah ya. Kalau kita nggak pakai acuan, jadi kalian bikin aja ngawur gitu ya. Nah, kemudian manage, additional setting, temporary dimension. Nah, ini ganti center line. Kalau face itu biasanya untuk interior, karena interior kan biasanya ngukurnya kan dari sisi luar dinding. Yang penting ruangannya yang diukur, bukan antar dinding ya, antar as dinding. Tapi kalau arsitektur biasanya kombinasi center line dan face. Jadi pilih center line ya. Oke. Saya ulang ya, manage, additional setting, temporary dimension, kalian pilih center line, oke. Jadi begitu kita klik akan muncul ini dan kita bisa ganti. Sekian. Nah, terus yang dipilih itu yang geser ya. Jadi kalau ini kita ganti 5.000, ya nanti ini yang geser. Jadi seperti ini, 5.000 gitu ya. Nah, kalau kita mau geser yang jarak ini ke sini, maka yang dipilih ini. Ya, atau di ini 5.000. Oke. Kemudian baru kita menentukan menentukan ukuran yang betul. Kita pilih misalkan, atau kita pilih di sini 5.000.
Oke, kita pilih di sini ya, 5.000, atau kita pilih lagi di sini, ini 5.000 ya. Kemudian dipilih lagi ini ukurannya berapa? 5.000 juga, ini ada di denah ya, 5.000. Kemudian boleh nggak pakai move? Ini boleh di move. Jadi ini select, move, kurang panjang misalkan. Kemudian tarik. Ini harusnya 7.500 ya. Kemudian ini jarak di sini sama sini. Jadi dinding ini dan dinding ini adalah 6.000. Tapi kalau kita pilih dinding ini kan kena data yang ada di sini. Maka caranya annotation, align, dimension, pilih ya. Nah, kemudian pilih dindingnya. Kemudian dimension yang kita tulis tadi, yang kita bikin tadi langsung diganti 6.000. Nah, nanti dinding ini akan mengikuti data dari dimension. Kemudian kita klik di sini, ini butuh berapa di sini? 2.500. Kemudian di sini 5.000. Kemudian ini pilih, kemudian dipilih 1.800. Ya. Nah, ini boleh di-delete, kalau sudah selesai. Nah, ya jadi kalau kita desain gitu nggak perlu, wah ini ukurannya berapa ya, nanti takut salah, nggak usah, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, karena kita bisa edit, ya edit dari jarak antar dinding. Oke, kemudian ini saya tarik karena memang ini ada di data sini ada. Oke, nah ini sudah jadi, kita ke lantai 2, tapi sebelum ke lantai 2 ini sini ya. Oke, seperti ini ya. Oke, nah ini jadi kalau kita lihat datanya, kalau kita lihat tadi dinding ini, dinding di sini, ini harusnya nggak sampai lantai atap, tapi sampai lantai 2. Ya, ingat ya, tidak boleh ditarik, jadi ini dipilih. Kemudian properties, top to level, top constraint up to level lantai 2. Kemudian ini juga, tapi karena dinding ini menyatu, kita harus apa? Kita harus modify, split, ya, split, kemudian diiris, ya. Kemudian ini dipilih, masuk ke lantai 2. Kemudian di lantai 2 ini dipilih, ini sampai lantai 2. Karena di lantai 2 ada penambahan 2 meter di sini. Ada 2 meter. Nah, kemudian kita ke lantai 2. Ya. Arsitektur, wall, arsitektur. Oke. Tingginya sampai atap. Ya, kemudian baru kita, nah gambarnya juga ya, gambar aja lah. Seperti ini. Oke, kemudian baru dipilih dindingnya, atur. Nah, tapi kalau misalkan, Bu, saya boleh nggak langsung 2.000? Boleh, nggak apa-apa, cuman saya lebih suka ngawur aja karena lebih enak ngeditnya daripada klik 2.000, klik berapa, klik 2.000 lagi gitu ya. Sekalian mencoba cara menggambar Denas ala Revit. Nah, ini sudah jadi, kita lihat. Ini dindingnya sudah jadi ya. Nah, kemudian untuk sisi yang ini, nah sisi yang di sini dindingnya ini sampai dak ya. Jadi kita ke lantai dak dulu ya, lantai dak dulu. Kemudian bikin wall arsitektur dari base constraint-nya dak, top constraint-nya atap. Jadi kemudian tinggal klik aja. Oke, jadi jadinya seperti ini kan. Ini diganti dak. Nah, yang separuh ini kita harus split dulu, modify,
split dulu. Kemudian dipilih. Oke, kemudian lantai 1, arsitektur, floor arsitektur, saya pilih wood. Kemudian, nah biasanya kan saya ajarin menggunakan land ya. Kita coba sekarang menggunakan pick wall ya. Jadi untuk bikin floor pun kita gunakan pick walls. Langsung aja taruh di kursornya di garis ini. Jadi klik aja. Klik. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, begini. Nah, kemudian yang ini bagaimana ya? Ini kita trim. Yang di sini di trim. Nah, kemudian yang di luar bagaimana? Yang di luar tarik aja. Ya. Di situ datanya 2075 ya. Kemudian kalau misalkan mau ditambahin boleh kombinasi dengan line ya, kombinasi dengan line. Oke, misalkan seperti ini. Nah, ini big wall-nya di dalam. Nah, gitu ya. Tinggal misalkan ya. Kemudian di trim. Oke. Finish. Nah, ini jadi. Oke. Jadi lantai 1. Sekarang kita ke lantai 2. Floor arsitektur. Saya gunakan ini aja juga, misalkan ya. Oke, saya gunakan misalkan ini aja deh, misalkan ya. Nah, kali ini sih saya nggak pakai ini karena cuman bikin rectangle. Jadi dari sini tarik aja di sini. Tariknya ngawur aja karena kita bisa langsung align. Tuh kan? Ya. Oke. Dan finish. No. Oke. Dan jadi untuk dinding dan lantainya udah jadi. Tapi di sini kalian lihat karena no maka kita bisa melihat ada cross ya, ada cross antara dinding dan lantai. Jadi ini tidak boleh di delete atau digeser ya. Nanti saya akan ajarkan sebentar ini. Ajarkan supaya bisa menyembunyikan ini, menyembunyikan cross dinding dengan lantai. Perhatikan. Ini ada yang namanya modify join ya, modify join ya, pilih join, kemudian pilih lantainya, kemudian pilih dindingnya. Nah, begitu ya. Jadi untuk menyembunyikan supaya dinding ini tidak nampak di lantai, modify join, pilih lantai, kemudian pilih dinding. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kita lihat ini dibuat sekalian sebagai ornamen. Jadi saya edit, masuk lantai 2, kemudian dibuat ornamennya. Ngawur juga. Maksudnya ukurannya, tebalnya tinggi, karena kita bisa pilih, masukkan 500, kemudian pilih, masukkan 500, kemudian pilih ya, masukkan 500. Ya, seperti itu ya. Jadi bikinnya tidak harus hati-hati. Kita bisa bikinnya bisa agak sembarang ya. Kemudian finish. Nah, no. Oke.
Nah, jadinya seperti ini. Di sisi paling bawah ini kan dindingnya cuma sampai lantai, base constraint-nya kan sampai lantai 1 ya, sedangkan di sini harus sampai halaman, jadi kalian bisa pilih. Oke, base constraint diganti di halaman. Seperti itu. Ini kita cek base constraint halaman ini di lantai 2 ya. Oke. Ya. Kemudian kalau sudah selesai seperti ini, maka kita ke lantai 1. Memasukkan kolom. Kolomnya kolom arsitektur. Ukurannya ini ya 457 kali 457. Kalian boleh menggunakan ukuran ini, atau kalau kita mau mengganti ukuran kolom menjadi misalkan 500 kali 500 ya. Jadi ukuran kolomnya kita ganti. Caranya adalah kita pilih dulu kolom arsitektur. Kita pilih kolom ini ya. Kemudian pilih edit type. Kemudian pilih duplicate. Kemudian tulis kalian mau ukuran kolomnya berapa. Saya mau 400 mili kali 400 mili misalkan. Ya, oke. Kemudian di sini ada depth, ganti 400, ada width, ganti 400. Oke. Nah, kita akan mempunyai kolom dengan ukuran yang baru. Kemudian letakkan aja ngawur, jangan lupa align. Ya, seperti itu. Kemudian kalau mau persis di tengah-tengah, ya, tinggal align, ya, langsung equal. Nah, nanti dia akan persis di tengah. Boleh di delete, oke. Nah, ini sudah jadi. Nah, kemudian kalau kita lihat ada cross seperti ini, tinggal di modify, join. Pilih lantainya, kemudian pilih lantainya, kemudian pilih kolomnya. Pilih lantainya, pilih kolomnya. Jadi itu kalau terjadi cross ya, dan crossnya terlalu mengganggu. Seperti itu. Jadi ini sudah jadi. Langkah berikutnya adalah kita ke bikin style. Kita bikin style. Nah, pada waktu kita bikin style, itu kita butuh acuan, misalkan ini adalah void dan di sini ada lantai. Lantainya adalah lantai 2. Jadi biasanya pada waktu bikin style, jangan lupa underlay-nya diganti ke lantai 2. Jadi underlay-nya ke lantai 2 supaya kita bisa tahu bahwa posisi style itu harus sampai di sini misalkan. Nah, kemudian baru kalian bikin style, arsitektur, style. Pastikan style-nya posisinya dari lantai 1, top levelnya lantai 2. Kemudian kita gambar. Totalnya adalah 23. Di sini saya bagi dan 12. Oke, kemudian sebelumnya ini saya geser dulu. Jadi ini pas di sini. Oke, kemudian baru di finish edit mode. Oke. Di lantai 2 ini jadi pas seperti ini. Kemudian selanjutnya railingnya dipilih edit path, line,
Nah, ini sih kalian pasti udah tahu ya, udah bisa. Oke, saya lanjutkan aja biar selesainya sempurna. Pilih, edit, ya, kemudian dan pilih seperti ini. Selesai, kita lihat hasilnya. Oke, nah sampai sini sih pasti sudah paham ya, ada beberapa cara yang baru yang kalian baru ketahui gitu. Nah sekarang kalau kita sudah pasang stairnya semua, tinggal kita harus pasang uh, doors and window. Cuman kali ini doors and window-nya kita gunakan library yang baru. Dari pertemuan pertama sampai ketiga kita hanya menggunakan window jenis yang itu aja atau door jenis yang itu aja. Jadi kali ini di sini nanti kita akan insert doors dan window library baru serta kita ubah sendiri ukurannya sesuai dengan kebutuhannya kita. Nah, jadi di sini di lantai 1 ya, di lantai 1. Oke. Nah, untuk memasukkan library baru itu ada dua cara. Yang pertama, kalian bisa ke doors. Kemudian di sini ada load family. Nanti kita cari doors, atau sebelum masuk ke arsitektur komponen ya, ini kalian masuk ke insert ya, kemudian load family ya, nah kemudian libraries, metric. Nah kalau kalian sama doors ya, ini kan window dan doors di mana di Google Drive saya sudah siapkan. Jadi yang kemarin tanya title block belum punya, kalian bisa ambil di sana. Saya sudah siapkan window sama doors ya. Misalkan di sini saya pilih doors. Doors. Nah, ini doors ya. Nah, ini ada banyak jenis. Kalian bisa pilih yang mana. Ini ada rolling ya. Ini ada opening. Jadi opening itu bukaan pintu yang tidak ada kusennya. Dan di sini juga ada residue. Nah, ini lebih variatif ya. Misalkan saya mau ambil yang ini untuk garasi open. Oke. Do not save. Kita load lagi. Jadi kita sudah load satu untuk pintu garasi, load family lagi. Pintu mana ya? Oke, kita ambil pintu ini misalkan ya. Open. Nah, pada waktu open ini ada beberapa pilihan. Ini kalian boleh pilih semua. Pilih semua ya. Jadi di kiri pakai shift pada keyboard kita pilih semua atau semuanya sampai bawah nih banyak. Atau pilih beberapa aja yang ukuran yang kalian inginkan. Itu nggak apa-apa, sama aja. Tapi di sini saya pilih semua. Oke. Nah, kemudian kalau sudah kita kembali lantai 1, arsitektur, doors. Nah, di sini akan masuk semua library yang tadi kita load. Jadi di sini kan ada pintu model baru, ini juga ada garasi. Misalnya untuk garasinya saya pilih nih, ya. Tinggal diletakkan aja. Oke. Ini sudah masuk pintu garasinya. Gitu. Kemudian untuk pintu yang lainnya, doors, kita pilih misalkan pintu yang ini ya, ini macam-macam sudah berbagai ukuran, kita bisa pilih misalkan 1600, letakkan, kemudian letakkan ya. Kita lihat reading. Oke. Nah, pertanyaannya adalah
Tadi itu kok sepertinya kelihatan ada handle-nya ya. Tapi di sini nggak ada. Jadi ini saya bisa menjelaskan yang ini loh, detail level. Kemarin kan saya hanya bisa menjelaskan kalau dari Dena, ya dari Dena. Dari Dena ini ya. Kalau ini jadinya seperti ini. Kalau maaf, kalau diganti medium nanti jadinya begini. Jadi kalau jadi medium, ini jadinya seperti ini. Kalau fine, kalau fine, kalau fine nggak kelihatan. Tapi dari 3D kalau kita ganti fine, maka kelihatan ini loh. Ya jadi, nggak kelihatan kan? Nah, ini bisa diganti fine. Itu. Nanti baru akan keluar handle-nya. Nah, oke. Selanjutnya, pada masih di lantai 1, kita akan masukkan jendela. Tapi untuk window, kita gunakan ada, window yang ada ini. Cuman ukurannya kita akan buat sendiri. Jadi ini berlaku untuk kusen pintu ya, untuk pintu maupun untuk garasi ini sama aja caranya, ya. Jadi cara membuat ukuran yang baru, kalian pilih window, nih, pilih edit type, ya. Nah di sini saya ingin tahu kebutuhannya berapa. Jadi di sini diukur dulu pakai face ya, pakai face supaya ketemu di ujung sini. Nah, ini butuhnya sampai di sini. Sampai sini ya, sekitar 100. Lebarnya adalah ya. Nah, ini lebarnya ini. Terus kemudian di sini lebarnya butuhnya berapa? Iya. Ya, jadi di jendela ini karena kita mau bikinnya pas ya, jadi kita harus tahu ini berapa lebarnya. Jadi kita akan bikin window dengan lebar yang sudah ada, yang ada ini. Jadi yang di dimensi ini. Window, oke, edit type. Previewnya saya matikan. Selalu duplicate, masukkan nilainya. 1100 lebarnya kali tingginya, misalkan 1800 mili. Oke. Tinggi 1800. Kemudian width 1100. Oke. Nah, kita punya yang baru. Jadi kalau di 3D ini ya pas. Nah, ini pilih 2100. Iya. Nah, ini persis pas gitu ya. Nah, kemudian lantai 1 lagi karena ini sama. Nah, ini dibuat seperti itu. Ini kan pas ya. Kemudian ini dibuat ini boleh di copy aja karena di ujung yang satunya ini pas. Gitu. Nah, sekarang kita bikin window ukurannya 1850. Arsitektur, window, edit type, duplicate, harus duplicate, beri nama baru 1850. Oke. Kemudian width 1850. Oke. Letakkan di sini. Ya. Dan ini bagian luar. Kemudian kita cek dari sisi, nah ini. Jangan lupa kita bisa gunakan align untuk membuat ini pas. Ya. Gitu. Nah, ini dengan ukuran, membuat ukuran sendiri ya.
Kemudian kita juga bisa insert load family window yang baru, library, metric, window, dan silahkan dipilih window mana yang dibutuhkan. Ya. Kalian coba sendiri ya nanti berbagai macam ukuran ini. Oke, ini aja deh. Nah, ini misalkan ya. Nah, ini ukurannya, atau kalian bisa bikin ukurannya sendiri. Masuk dulu, kemudian baru masuk lantai 2. Di lantai 2 kita pasang arsitektur, window, kemudian yang tipe baru. Nah, ini tipe baru. Letakkan aja di sini sama di sini, misalkan ya, atau di sini juga. Kemudian jadi. Nah, kemudian di sini diganti menjadi curtain wall. Oke. Di curtain wall kembali ke lantai 1. Nanti jadinya seperti ini. Ya, di curtain wall itu jadinya seperti ini. Jadi kalian boleh gunakan align, klik, nanti ini lurus. Ya. Modify, align. Ya. Jadi jangan sampai kena yang di sini tapi kena yang ini. Nah, ini ya. Gitu. Nah, sudah selesai ya, saya anggap sudah selesai ya. Kemudian kita bikin atap sekarang. Yang pertama, kita ke floor plan atap. Ya. Kemudian di floor plan atap, properties, underlay, lantai 2. Ya. Jadi properties, underlay, lantai 2. Kemudian arsitektur, roof by footprint, line offset 1000. Saya gambar ya, ini. Kita gambar. Ya. Oke. Gambar seperti ini. Kemudian ini di defense lock-nya dimatikan. Nah, ini jadinya. Nah, kemudian jangan lupa untuk dindingnya harus di attach top. Dindingnya attach tops. Semua dinding di attach top ya. Attach, ya seperti ini. Pilih attach tops. Ini juga ya di attach. Dan yang ada di sini juga attach. Maaf. Ini attach. Iya. Yang sisi sini juga di attach. Itu ya. Nah, ini atapnya, yang atap pelanannya sudah jadi. Jadi kita akan bikin atap di lantai 2. Masuk saja ke floor plan lantai 2. Kemudian bikin roof by footprint ya. Kemudian kita langsung gambar aja. Ya. Kemudian untuk defense lock-nya 3 sisi ini dipilih, jangan lupa dimatikan. Nah, defense lock ini kalau dipilih, ini kan ada berapa derajat, langsung aja dimasukkan nilai, misalkan di sini kita menggunakan 10 derajat. Kemudian finish. Ya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah jadi, tinggal di
attach. Pilih, kemudian attach. Setelah itu tinggal membuat ini ya, pakai Sofit, masuk ke floor plan DAX ya, masuk ke floor plan DAX, kemudian jangan lupa underlay-nya lantai 2, kemudian roof Sofit, kemudian di klik aja seperti ini, finish. Nah, untuk yang lain-lainnya sih curtain wall sama ya, kalian tinggal pakai curtain grid dan mullion gitu aja.